warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan khutbah tarawih kali ini, mari kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini alhamdulillah kita sudah diberikan kesempatan untuk beramal beribadah di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan ibadah kita seperti yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memaksimalkan sehari yang pada Ramadan ini dengan baik, sehingga kita menjadi pribadi yang bertakwa dan pribadi yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Jemaah sekalian, Islam adalah agama yang moderat, agama yang proporsional. Islam mengajarkan agar kita bersikap proporsional dalam segala hal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kita itu sebagai umat yang wasat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita ini dijadikan oleh Allah sebagai umat yang moderat, umat yang pertengahan, umat yang proporsional. Maka dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk dalam beragama, kita dituntut untuk bersikap proporsional sesuai dengan porsinya. Yang wajib kita anggap wajib, yang sunnah kita anggap sunnah, yang wajib didahulukan kita dahulukan. Mana yang penting, mana yang lebih penting, mana yang utama dan mana yang lebih utama. Oleh karenanya, seluruh aspek dalam ajaran Islam itu mengedepankan proporsional. Misalnya, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu dianggap wasat, dianggap pertengahan daripada umat lainnya seperti umat Yahudi dan Nasrani dalam hal memperlakukan Rasul yang diutus kepada mereka. Umat Yahudi ketika diutus para Rasul kepada mereka, mereka membangkang bahkan membunuh para Rasul. Di sisi lain, umat Nasrani, yaitu pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, ketika diutus Nabi Isa kepada mereka, mereka mengkultuskannya, mereka menempatkan Nabi Isa bukan pada tempatnya, mereka mengkultuskan bahkan menjadikannya sebagai Tuhan. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita diminta untuk bersikap proporsional terhadap Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW. Kita anggap Nabi Muhammad adalah manusia biasa, tapi kita wajib mengikutinya karena apa yang beliau sampaikan dan beliau contohkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita sebagai seorang muslim dalam beramal untuk mengetahui mana skala prioritas yang kita kerjakan, supaya umur yang terbatas ini, waktu yang banyak kita sia-siakan ini, kita bisa memperoleh amal yang optimal dengan mengerjakan apa yang lebih penting di antara yang penting. Dan ini kebiasaan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka senantiasa bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling utama? Ayyul a'mali afdal. Dan Rasul menjawab berbeda-beda sesuai dengan karakter dan kondisi masing-masing sahabat yang bertanya. Maka kemudian para ulama membuat kaidah-kaidah panduan bagi kita dalam memilih amal mana yang paling utama, amal mana yang perlu kita prioritaskan dibanding amal-amal yang lain, sehingga kita mendapat keberkahan yang optimal dalam hidup kita. Jemaah sekalian, yang pertama, misalnya para ulama, di antaranya Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqhul Awlawiyat, buat satu kaidah atau menuliskan satu kaidah. Di antaranya yang pertama adalah bahwa kita harus memprioritaskan ilmu daripada amal. Ketika seorang beramal, maka harus mengutamakan ilmunya terlebih dahulu. Karena ilmu tanpa amal tanpa ilmu tentu akan sia-sia belaka. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, al-ilmu imamun wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imam, pemimpin, sedangkan amal adalah pengikutnya. Maka ilmu dulu kita siapkan sebelum kita beramal. Jangan sampai kita capek sampai beramal, ternyata amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang dia sholat di depan Nabi. Selesai sholat, sama Nabi disuruh untuk mengulangi sholatnya itu. Irji fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi karena sholat kamu belum benar. Ulangi kedua kalinya, setelah selesai sholat, Nabi masih suruh dia untuk mengulanginya. Irji fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi karena belum benar sholatnya.
Diulangi lagi yang ketiga kalinya, setelah selesai Nabi masih menyuruh dia untuk mengulangi sholatnya. Irji fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi sholatmu karena kamu belum dianggap sholat. Maka ini contoh beribadah, beramal tanpa landasan ilmu yang benar. Karena tanpa landasan ilmu yang benar, maka amal kita akan sia-sia belaka. Kita capek berpuasa, kita capek melaksanakan ibadah tanpa landasan ilmu yang benar, maka boleh jadi ada kesalahan di situ sehingga ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya dalam masalah ibadah yang sifatnya ritual, dalam bermuamalah misalnya, Sayyidina Umar itu sangat menekankan orang yang sedang bertransaksi, orang yang sedang berbisnis, berjual beli, hendaknya dia mengedepankan ilmu tentang jual beli itu. Maka beliau mengatakan di pasar di Madinah waktu itu, la yabi' fi suqina illa man yafqah. Tidak boleh ada orang yang jual beli di pasar kami kecuali dia sudah paham fikihnya, sudah paham aturan tentang halal haram sebelum dia berjual beli di pasar. Karena kalau dia tidak tahu ilmu, dia boleh jadi dia menabrak sesuatu yang dilarang dalam agama. Maka ilmu lebih kita kedepankan ketimbang amal. Sebelum beramal, pastikan kita mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Man 'abada Allah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih." Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka ia lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Maka prioritas kita dalam mencari ilmu sebelum kita beramal, artinya pastikan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan landasan ilmu yang benar. Panduan yang kedua terkait dengan prioritas dalam beramal. Amal yang wajib tentu lebih diutamakan daripada yang sunnah. Jemaah sekalian, perintah Nabi Muhammad SAW, perintah Allah dalam Al-Quran itu bertingkat-tingkat. Ada perintah yang konsekuensinya adalah wajib, ada perintah yang konsekuensinya hanya sekedar sunnah saja, anjuran saja. Begitupun larangan, ada larangan yang sifatnya haram, ada larangan yang konsekuensinya tidak sampai haram, hanya sekedar makruh saja. Maka kita wajib mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh, sehingga kita tidak salah memprioritaskan amal kita. Jemaah sekalian, kadang-kadang kita, sebagian dari kita, kadang-kadang lebih mengedepankan amal yang sifatnya sunnah, lalu kemudian kita melalaikan yang wajib. Kita setiap tahun misalnya kita berangkat umroh, tetapi tetangga di samping rumah kita yang sedang membutuhkan tidak pernah kita santunin. Karena itu lebih wajib kita kerjakan daripada yang sunnah. Kadang-kadang di hari raya Idul Fitri, semalaman kita begadang untuk takbiran di masjid sampai jam 3 kita baru tidur. Akhirnya kita bangun jam 8 pagi, subuhnya lewat. Padahal takbiran hukumnya sunnah, subuh itu wajib. Jadi lebih mengorbankan yang wajib untuk mengerjakan yang sifatnya sunnah. Maka ini tentu terbalik. Maka kita harus menempatkan sesuai dengan porsinya. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh. Jadi tentu bisa diketahui dengan yang pertama tadi, yaitu dengan ilmu, dengan belajar. Jemaah sekalian, yang ketiga yang harus kita prioritaskan, yang kita utamakan, amal yang sedikit tapi konsisten itu lebih utama daripada amal yang banyak tapi hanya sesekali saja. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla." Amal yang paling disukai Allah adalah yang paling konsisten meskipun sedikit. Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, itu mengajarkan kita untuk konsisten dalam beramal. 30 hari kita disuruh puasa, 30 malam kita disuruh tarawih, supaya nanti ketika selesai Ramadan kita bisa konsisten dalam beramal, karena kita telah dilatih untuk melaksanakan amal secara istiqomah di Ramadan. Walaupun misalnya setelah Ramadan kita tidak bisa sholat sunnah sebanyak yang kita lakukan di Ramadan, minimal sholat sunnah 2 rakaat setiap malam. Tidak bisa setiap malam, minimal seminggu sekali. Tapi kita laksanakan secara konsisten, itu lebih baik daripada kita sholat tahajud langsung misalnya 10 rakaat, ya, 12 rakaat. Tapi setelah itu hanya seminggu saja bertahan, setelah itu dia tidak pernah sholat tahajud lagi. Maka simpan semangat kita, ya, kita atur semangat kita, atur ritme semangat kita. Jangan sampai kita semangat di awal berkobar-kobar, tapi di akhir kemudian kita melempem semangatnya karena terlalu diporsir di awal. Kadang-kadang di luar Ramadan ini cuma sekalian, banyak orang sholat tarawih kemudian hanya ramai di malam-malam pertama saja, tapi setelah itu habis. Soft masjid mengalami kemajuan, maju softnya, ya, karena semakin sedikit. Maka kita jaga semangat itu.
Jangan sampai kemudian semangat itu hanya kita habiskan di awal, tapi di akhir kita kemudian habis. Karena amal yang paling baik, lebih baik sedikit tapi konsisten daripada yang banyak, tapi kemudian hanya sesekali saja. Jemaah sekalian, yang keempat, kita dahulukan amal yang manfaatnya lebih luas ketimbang amal yang manfaatnya hanya kita rasakan untuk diri kita pribadi. Maka amal Rasulullah SAW banyak kemudian membandingkan antara amal yang sifatnya ritual dengan amal yang sifatnya sosial. Ternyata banyak dalam hadis, dalam riwayat diceritakan bahwa amal yang sifatnya sosial, ibadah yang sifatnya sosial itu kadang-kadang lebih baik daripada amal yang sifatnya ritual. Karena ibadah ritual itu hanya baik untuk diri pribadi saja, tidak ada manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain. Tapi amal yang sifatnya sosial itu manfaatnya lebih luas, dan itu yang kita prioritaskan. Nabi mengatakan dalam hadisnya, ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Orang yang paling cintai Allah adalah orang yang paling banyak manfaat buat manusia. Wa habbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudhiruhu 'ala muslim. Amal yang paling disukai Allah adalah apa? Memberikan kebahagiaan pada seorang muslim. Au takshifu 'an kurbatan, menghilangkan kesulitan bagi seorang muslim. Au taqdi'an hudainan, atau membayarkan hutang seorang muslim. Atau tarudu'an wujuhan, atau menghilangkan lapar dari seorang muslim. Wala an amshiya ma'akhir fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Aku berjalan dengan saudara seimanku, saudara muslim yang lain untuk memenuhi keperluannya, itu lebih aku sukai daripada aku iktikaf di masjid selama 1 bulan penuh. Maka ibadah sosial lebih Rasulullah SAW sukai daripada ibadah yang sifatnya hanya ritual saja. Karena ibadah ritual hanya baik untuk diri pribadinya, tapi ibadah sosial baik untuk diri pribadi dan untuk orang lain. Manfaatnya bisa lebih luas kita rasakan. Maka dalam hadis yang lain, ala ukhbirukum bi afdali min darajatil siyam was salat was shadaqah. Tidakkah kalian ingin aku beritahu tentang ibadah yang lebih afdal, yang lebih utama daripada puasa, salat dan sedekah? Puasa, sholat, sedekah. Puasa, sholat itu adalah rukun Islam, ibadah yang paling utama. Tapi Nabi mengatakan ada yang lebih afdal daripada puasa dan sholat. Apa kata Nabi? Qalu bala. Para sahabat mengatakan, ya Nabi, kami ingin tahu apa yang lebih afdal daripada sholat dan puasa dan sedekah. Qala islamu dzatil bait. Yang lebih afdal daripada sholat dan sedekah, kata Nabi, adalah memperbaiki hubungan sesama muslim. Ada saudara kita yang sedang berselisih, kita damaikan mereka. Itu kata Nabi, pahalanya lebih afdal daripada pahala puasa, pahala sholat, pahala sedekah. Ibadah sosial, ibadah yang kemudian berdampak bagi orang lain, itu ibadah yang kita utamakan. Bukan berarti kita tinggalkan ritual, tapi jangan lupa bahwa ibadah sosial kadang-kadang lebih afdal, lebih kita prioritaskan daripada ibadah yang sifatnya ritual. Yang kelima, yang kita utamakan, amal yang berkualitas lebih diutamakan daripada hanya untuk mengejar kuantitas. Kadang-kadang amal kita kejar kuantitasnya, kita kejar banyaknya, tapi kualitasnya tidak ada. Maka lebih baik kita kejar amal yang sedikit saja, tapi kualitasnya berbobot. Ada seorang perempuan berzina dengan satu kebaikan saja, tapi berbobot. Maka satu kebaikan itu mengalahkan semua dosa-dosanya. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Karena satu kebaikan yang dilakukan adalah kebaikan yang berbobot, penuh dengan ketulusan, keimanan. Ada orang yang ibadah 500 tahun, kata Nabi, tapi selama itu dia beribadah, semua ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ibadah itu berkualitas. Ibadahnya tidak disertai dengan keikhlasan. Maka ibadah yang berkualitas diantaranya adalah ibadah yang disertai dengan keikhlasan, ketulusan, keimanan. Itulah ibadah yang berkualitas. Ketimbang kita mengejar kuantitas, maka kita kejar kualitas ibadah kita. Sholat yang lebih khusyuk, walaupun sedikit, tentu lebih baik daripada sholat yang banyak, rakaat yang banyak, tapi tidak ada khusyuk di dalamnya. Jelas sekalian yang keenam, kita utamakan amal yang manfaatnya lebih bertahan lama daripada amal yang manfaatnya hanya bertahan sementara saja. Di antara perbandingannya misalnya adalah sedekah. Sedekah yang paling baik dan paling diminati oleh para sahabat Nabi adalah sedekah yang sifatnya sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir daripada sedekah yang hanya manfaatnya bertahan sementara saja. Maka para sahabat, kata Jabir bin Abdullah, ma'a'lam wa'adan kana lahu malun minal muhajirin wal ansar illa habasa lana min sadaqah. Aku tidak mengenal sahabat, satu orang sahabat pun dari kalangan muhajirin dan ansar yang memiliki harta kecuali mereka semua mewakafkan harta mereka di dalam Allah, tidak dijual, tidak diwariskan. Jadi para sahabat lebih mengutamakan wakaf ketimbang sedekah-sedekah yang lain. Kenapa? Karena wakaf itu adalah sedekah yang sifatnya manfaatnya terus bisa dirasakan oleh masyarakat luas.
Daripada sedekah berupa makanan, sedekah berupa uang akan habis. Tapi sedekah dalam bentuk wakaf, baik itu wakaf dalam bentuk barang atau wakaf yang produktif, itu akan lebih berdampak dan bertahan lama manfaatnya. Dan itulah sedekah yang diminati oleh semua sahabat yang memiliki harta, semuanya tidak ada yang tidak berwakaf. Karena wakaf itu adalah amal yang manfaatnya bertahan lama. Oleh karenanya kita kenal di Saudi sana ada rekening atas nama Sayyidina Utsman bin Affan yang sampai sekarang masih ada atas nama beliau. Padahal beliau hidup 1400 tahun yang lalu. Tapi karena beliau pernah berwakaf, ya, sumur dan kebun kurma sampai sekarang itu berkembang, manfaatnya terus dinikmati oleh semua umat Islam, ya, bahkan menjadi berkembang menjadi usaha hotel dan seterusnya. Itulah amal yang bertahan lama. Maka kita prioritaskan amal yang bertahan lama manfaatnya daripada amal yang kemudian tidak bertahan lama. Karena keterbatasan waktu, saya kira cukup untuk kita di malam hari ini dan manfaat yang bisa kita ambil. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Adallahu wa iyyakum jami'an. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.